Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanabai TV, senang sekali saya Tupu Tua masih dapat menemani Sanabai TV di program terbaik BITV Beken yang tentu menghadirkan sosok-sosok yang berprestasi dan patut kita ikuti, yaitu Ngobrol Prestasi. Nah, Sanabai TV di edisi kali ini Tupu tidak sendiri, ini rame. Ada 3 narsum kita yang tentu memiliki prestasi luar biasa di sebuah permainan. Namun permainan ini yang ada di dalam handphone, bukan permainan secara fisik terlihat ya, Sanabai TV. Di samping Tupu ada yang namanya siapa Bang? Nama saya Atar Zaki Algifari. Kemudian? Nama saya Muhammad Bagas. Kemudian? Nama saya Kurniawan Diabari. Oke, berarti ini adalah 3 anak-anak muda yang luar biasa yang Sanabai TV lihat sendiri ya, bahwa prestasi mereka ini banyak. Dan apa sih prestasi yang dimiliki? Pertama ini panggilannya siapa nih Bang? Panggilannya Atar. Atar. Ini Abang panggilannya? Bagas. Dwi. Atar, Bagas, Dwi. Nah, untuk Bang Atar, Bagas, Dwi ini usianya ini berapa? Dari Bang Atar usia berapa? Sekarang usia 18 tahun. Kemudian juga Abang Sekarang usia saya 18 tahun. 18. Oh, berarti sama 18 tahun semua ya? Oke, baik. Usia 18 tahun. Untuk stylenya kece ya. Pasti anak-anak di rumah, apalagi cewek-cewek, semua ini udah pada kepincut lihat stylenya sendiri untuk abang-abang masa muda ini. Nah, untuk abang sendiri usia 18 tahun, kemudian juga permainan Mobile Legend ini kan permainan yang dominan anak muda suka ya. Nah, untuk dari abang sendiri Atar, suka permainan ini sejak kapan? Mulai sukanya sih ngelihat dari teman-teman pas SMP ya. Soalnya kan mulai banyak tren di tahun 2017. Jadi lihat keliling pada Mobile Legends semua nih. Jadi ya mulai cobalah di tahun 2017 itu. Pertama kali nyoba. 2017 ya, saat SMP. Oke, untuk abang Bagas sendiri? Saya juga dari lihat dia juga main duluan kan. Soalnya dia duluan yang main. Lihat ya dia mulai ngajak-ngajak kayak, "Yuk main mabar sama-sama." Bang Dwi juga gitu? Kalau Dwi sih enggak, mulainya dari 2019 itu. 2000. Masih lihat-lihat temen juga. Dulu tuh HP masih kentang, jadi nggak bisa mainnya. Oke, ini semua satu rahim satu sekolah atau gimana ini? Gimana ini? Satu sekolah? Kalau kami berdua ya satu sekolah. Satu sekolah. Nah, SMP. Bang Dwi ini kenapa bolos masuk sekolah mereka? Atau gimana? Itu kenalnya dari teman gitu. Oh, ini kenal dari teman, akhirnya satu Ya, tim satu ya? tim. Oke, nih untuk permainan Mobile Legends sendiri, ini gimana sih seperti yang dilakukan? Apakah jatuh cintanya itu karena asik tangan cepet-cepet bermain, atau memang ya udah jatuh cintanya dengan hal berbeda sesi? Kan pandangan orang kan beda-beda. Nah, mulai dari abang sendiri, jatuh cinta ke permainan Mobile Legends itu seperti apa sih? Yang bikin seneng main Mobile Legends sendiri sih karena pertama sudah jelas seru sih. Yang kedua juga karena kalau bisa dibilang nih menguras emosi itu enak lah mainnya, ke enjoy gitu. Oke, Bang Bagas? Ya seru dan bisa main sama teman-teman itu yang kayak sama-sama lah mainnya. Jadi makin seru. Nggak main sendirian. Oke, untuk Bang Dwi? Kalau untuk saya sih serunya itu waktu turnamen itu. Waktu turnamen itu kan jadi saling ketemu, saling teriak-teriak gitu. Nah, itu yang serunya gitu. Oke, nah kalau berbicara tentang turnamen yang pasti saingan banyak gitu ya. Saingan banyak, dan kemudian juga sampai sejauh ini dari abang Atar, Bagas sama Dwi sebagai tim turnamen sejauh ini udah berapa kali diikuti? Ada berapa turnamen? Siapa nih yang mau jawab? Bagas, Bang Bagas, boleh dijawab Bang. Berapa ya? Ada. Boleh diingat-ingat. Turnamen ya, bukan mantan. Berapa? Bro, 10. Ada 10, kurang lebih ada 10-an lah. 10. Kurang lebih ya. Nah, pertama kali ikut turnamen itu gimana? Untuk dari tim Bang Atar, Bagas, Dwi, persiapannya apa aja nih? Untuk yang pertama kali itu pasti deg-degan, panik yang pertama kan. Soalnya kan mainnya juga ketemu kan, biasanya online aja sama orang-orang. Di situ pasti panik awal-awal. Tapi mulai satu game, habis itu lanjut itu mulai santai. Dan di situ mulai enjoy, terusan ikut turnamen lagi. Oke. Nah, sistematika untuk pola turnamen sendiri di Mobile Legends itu seperti apa? Kira-kira dijawab sama siapa nih? Kayak Om Pimpa, Alayum, Gapreng. Bang Atar, boleh. Gimana sistematika? Untuk sistematika turnamen Mobile Legends itu menggunakan sistem bracket.
atau sistem bagan. Jadi pertama memang pas kita registrasi itu nanti kan ikut PM ya Kak. Iya. Jadi akan bakalan diundi, biasanya ada bagan tuh terdiri 32 tim, 16 atau 64. Jadi bakalan diacak dan juga bakalan main beberapa kali sampai nantinya ketemu di final. Ibaratnya seperti bagan sepak bola lah kira-kira. Oke, itu berapa tahap sih biar dapat ketentuan kejuaraan seperti itu? Kayak tahapan seleksinya. Dan kamu banyak tim, itu berapa kali kompetisi dalam satu turnamen sehingga dapat satu pemenang? Yang jelas sih tergantung jumlah peserta ya. Kalau pesertanya ada 32, berarti perlu main tuh babak 32 besar, 16 besar, 8 besar, semifinal, kemudian final. Kurang lebih ada 5 atau 6 kali main lah. Oh, 6 atau 5 kali main. Yeah. Nah, untuk dari tim Bang Atar Bagas Dwi sendiri, kalau setiap turnamen pasti ada persiapan ya, beda sama kayak main biasa. Persiapan yang paling signifikan dilakukan sendiri apa kira-kira? Mau dijawab sama siapa nih? Itu kalau biasanya persiapan ya, itu kami spar sama tim lain gitu, coba-coba gitu kan. Tapi nggak ngeluarin tenaga yang banyaknya gitu. Kayak setengah-setengah aja, biar nggak kelihatan ya waktu draft picknya nanti waktu turnamen itu nggak kelihatan gitu. Oke, baik. Berarti persiapannya Spar-spar. agak-agak susah gimana gitu ya kalau untuk turnamen. Pernah nggak selama turnamen yang diikutin kesulitan yang dihadapi dari tim sendiri apa kira-kira? Komunikasi. Apa kira-kira yang membuat komunikasi ini menjadi hancur gitu? Jadi terhambat? Siapa nih yang mau? Biasanya sih itu egois masing-masing, kayak ya mau didengar sendiri. Gitu. Baik. Nah, ini untuk mengatasinya gimana nih? Kalau semuanya egois, siapa yang mau mengantisipasi itu? Kayak mana nih? Apakah ada yang mau mengalah? Ada satu orang tuh biasanya ngeredain emosi, namanya Farid. Oke, baik. Dia kayak ngelawak gitu. Oh, gitu. Berarti dia menenangkan situasi gitu ya. Iya. Jadi sehingga bisa fokus untuk ikutin turnamen. Nah, untuk dari tim Abang sendiri selama ikut kompetisi pasti lika-likunya banyak nih ya. Apalagi sekarang usia 18 saat sekolah. Nah, ini gimana membagi waktu untuk pembelajaran sekolah kemudian juga permainan Mobile Legends? Siapa yang jawab? Ayo, Bang Atar yuk. Kalau membagi waktu sama sekolah sih sebenarnya nggak terlalu susah ya, soalnya Mobile Legends ini ibaratkan aja cuma untuk mengisi waktu kosong lah. Misal udah pulang sekolah, kita ngumpul, mabar yuk, mungkin ya kira-kira begitu. Tapi untuk urusan sekolah memang tetap harus diprioritaskan terlebih dahulu sih. Oke, pernah terjadi bentrok antara permainan Mobile Legends dan sekolah? Pasti dong pernah. Nah, kira-kira gimana itu untuk mengantisipasinya? Untuk mengantisipasinya ya kita tentu melihat jadwal dulu sih. Oke, lihat jadwal ya, dan penyesuaian ya. Yang paling penting adalah tetap mengutamakan sekolah. Karena berarti bicara kemana-mana, kita bakal ulas di segmen berikutnya. Bagaimana sih dari tim Atar, Bagas, dan Du ini yang kita ketahui permainan Mobile Legends ini yang fokus banget konsentrasi ke handphone, ya juga ke monitor layar, yang sehingga ya yang dipertaruhkan banyak, apalagi kepada orang tua. Tanggapan orang tua mereka seperti apa di tengah permainan era modern seperti ini? Jangan kemana-mana, tetap di Ngotak Ngobrol Prestasi. Baik, sahabat BTV, terima kasih Anda masih bersama saya Tugu 2 di program Terbaik BTV Weekend yang menghadirkan sosok-sosok berprestasi, yaitu Ngotak Ngobrol Prestasi. Nah, masih bersama dari tim anak-anak muda yang suka bermain dan berprestasi Mobile Legends. Ada Bang Atar, Bang Bagas, sama Bang Dwi yang sudah sedikit bercerita tentang permainan Mobile Legends, kemudian beberapa turnamen-turnamen yang diikuti. Nah, kemudian di segmen ini, Sana BTV yang perlu kita ulas lagi kepada tim permainan dari Mobile Legends ini, abang-abang muda ini. Nah, gimana dukungan dari orang tua? Seberapa besar dukungan orang tua? Kalau kita lihat, ini adalah permainan yang otomatis konsentrasi dan waktu banyak dihabiskan di depan monitor ataupun layar handphone. Dimulai dari abang, siapa nih? Bang Dwi. Gimana dukungan orang tua? Kalau untuk dukungan orang tua itu tuh yang biasanya paling ngedukung itu tuh ayah. Soalnya ayah tuh paling suka kalau ngegame tuh suka kayak mau ikut turnamen itu biasanya dibayarin. Dah semoga menang kayak gitu. Udah gitu aja. Oke, untuk Bang Bagas gimana kira-kira dukungan orang tua? Orang tua saya sih sebenarnya kurang support kalau untuk masalah ini ya. Karena orang tua saya juga
kayak kurang tahu kalau masalah game ini bisa ngasilin. Jadi kayak peduli nggak peduli mau juara atau nggak peduli juga. Oke, nah untuk Bang Bagas kan ya itu kan orang tua yang memang belum Iya, paham gitu. belum paham ya. Untuk Bang Bagas sendiri gimana kira-kira untuk menjalin komunikasi ke orang tua yang kita ketahui tetap harus ada restu dong dari Iya. orang tua biar langgeng lancar yang apa yang dilakukan. Gimana kira-kira untuk Bang Bagas? Apa nyuci piring dulu? Biasanya sih ngulek ikutin mau orang tua aja dulu sih. Oke. Ikutin dulu yang mau, ya nanti dia juga bakal nurut aja sendiri. Oke, berarti orang tua akan mengerti ya, Iya. memahami ya. Asal kalau pertama kita mengutamakan orang tua dulu ya, Iya. apa yang mau diinginkan, dilakukan, baru dikonsultasikan, dikomunikasikan. Untuk Bang Atar gimana kira-kira orang tua? Kalau orang tua saya sendiri sih tergantung saya sendiri, maksudnya apa yang saya enjoy lakuin aja kalau dari orang tua, support lah gitu. Oke, support ya. Tidak ada pro kontra. Iya, Yakin? iya. Aman? Aman ya. Oke, baik. Karena kan kita ketahui secara BTV di era zaman sekarang ya, orang tua hanya beberapa yang mengerti dan memahami seperti permainan Mobile Legends yang tentu saat ini sudah menjadi permainan ya, permainan yang kompetisinya hadiahnya luar biasa dan besar. Nah, untuk turnamen yang pernah dilalui kan hampir 10 tuh ya di segmen sebelumnya tadi dikatakan dapat hadiahnya itu di turnamen keberapa kira-kira? Yang paling besar ada nggak? Yang besar sih di Honda. Oke, Di di Honda. salah satu ini ya dealer motor ya. Iya. Nah, itu kira-kira gimana itu? Saingannya kemudian juga perjuangannya boleh diceritain enggak? Nah, yang di situ sih yang paling berasa ya bermainnya ya. Kayak lawannya tuh bukan sembarang orang lagi. Yang biasanya kan kayak main ketawa-ketawa aja bisa menang. Kalau yang ini harus lebih fokus lagi soalnya tim-tim besar di atas kami lebih banyak lagi. Nah, ya kami main di situ lebih fokus aja sih di situ. Oke. Beda nggak sih kalau bermain Mobile Legends itu di saat bermain biasa sama turnamen? Beda nggak? Gitu. Beda jauh sih. Beda jauh. Jauh. Gimana itu? Perbedaannya gimana? Kalau bermain biasa sama saat turnamen itu gimana nih, Bang? Siapa nih yang mau jelasin? Silakan. Ya. Mungkin yang paling kerasa saat turnamen sama main biasa have fun itu tentu ada tekanannya sendiri lah kalau lagi turnamen. Karena kita memang dipaksa untuk menang lah kayak di turnamen. Sedangkan kalau lagi main biasa kita ya bisa lah istilahnya tuh main tuh sesuka hati, bisa aja ngerjain teman sendiri. Tapi kalau di turnamen memang ada taruhannya sendiri lah untuk dimenangin. Oke, baik. Kiat-kiatnya ada nggak sih secara dari tim Bang Atar, Bagas Dwi kalau namanya turnamen tuh kayak biar dapat kemenangan itu? Apa briefing dulu? Apa gimana? Briefing grafik sih. Oh ya, Lebih ke kayak milih-milih hero-nya itu yang di briefing. oh gitu ya. Ya. Oke. Permainan Mobile Legends ini kan kita ketahui susah-susah gampang ya. Saya aja yang lihat teman saya asik bermain belum tertarik juga untuk bermain Mobile Legends. Mungkin karena belum mengetahui kiat-kiatnya. Nah, untuk abang-abang sendiri untuk bermain Mobile Legends yang sampai saat ini pernah ngajak temen juga nggak sih untuk bermain yang sampai belum tahu diajarin? Pernah nggak? Ada nggak di sini dari tim yang ngajak temen biar ikut main? Padahal temennya belum paham gitu bermain Mobile Legends. Mungkin ada dulu pas waktu Ada? ada banyak. Ada. Gimana itu caranya? Ngajak temen yang belum paham bermain Mobile Legends? Kalau SMP dulu sih bukan temannya belum paham, tapi dia melihat sendiri kayak penasaran sendiri kayak main apa sih kayak gitu. Kayaknya seru, ikutan dong. Jadi istilahnya itu ya kita nggak secara nggak langsung ngajak aja langsung ya Bang. Oke, baik ya. Kalau sejauh ini permainan Mobile Legends seru, sangat seru atau biasa aja? Kalau sekarang Hah? udah biasa aja. Sekarang udah biasa aja sih. Udah biasa aja. Oke, untuk langkah-langkah untuk tahap-tahap kompetisi ini ada nggak sih jenjangnya? Kayak untuk daerah, nasional, bahkan internasional ada nggak? Iya ada. Ada. Untuk dari tim abang sendiri sejauh ini tingkat mana yang sudah diraih? Provinsi. Provinsi. Oke, itu kapan? Kapan berarti? Ya, SMA. SMA. Yang di Kapan? SMA 5, Ah, di SMA 2 itu provinsi kan. ah. Buat
Yang di Honda itu tuh umum, semua boleh ikut gitu. Umum, kategori umum. Kalau berarti yang kemarin yang seprovinsi kategori pelajar, Mas. Iya. Iya, pelajar. Pelajar. Ada pelajar, ada umum juga. Itu tahun kapan? 2023. Oh, baru-baru 2023. 2023 ini. Ya. Nah, untuk dari tim Abang sendiri, untuk sesudah dari provinsi ada nggak untuk ikut nasional? Ayo. Kemarin Sempat. Mungkin Cuman agak kalah. sedikit sulit lah untuk tembus ke nasional. Secara kita lihat di sekeliling ini Ah. dari pemerintah sendiri, dari atau bisa dibilang dari asosiasi sport Bengkulu belum mengeluarkan turnamen-turnamen yang bisa diikuti oleh umum dan selain itu tingkat provinsi atau nasional. Tembus ke nasional itu beberapa waktu belakang ini belum ada, Kak. Jadi sulit untuk menembus. Kenapa sulit tembus? Karena itu kayak nggak ada jalannya itu. nggak ada jalan. Jalannya itu yang Oh, tidak ada seperti kayak perwakilan dari provinsi, harus ada perwakilan resmi gitu ya? iya. Iya. Nggak bisa mandiri Nggak untuk bisa. ikut nasional? Iya. Sebenarnya kalau untuk mandiri, kalau untuk ke nasional itu bisa. Ah. Cuman uangnya nggak ada. Oh, lumayan besar gitu Lumayan ya? besar. Ini besar biaya administrasi apa gimana atau gimana? Boleh dijelasin dong untuk Sana Bay TV. Siapa tahu dari Sana Bay TV yang menyaksikan ada yang pengen jadi sponsor ya kan? Untuk mendukung, untuk dari tim Bang Atar, Bagas, Dwi. Gimana sih polanya untuk tingkat nasional itu yang dikatakan Abang sendiri ya, kalau pemerintah mungkin untuk mendukung belum bisa maksimal. Iya, belum bisa. Nah, kalau untuk secara mandiri kira-kira gimana sih polanya biar berhasil tembus gitu? Kalau dari mandiri sih juga istilahnya itu kita perlu Bertahap. administrasi, sama kalau untuk lomba di nasional tentunya itu nggak bakalan di Bengkulu, Kak. Jadi ya butuh biaya-biaya keberangkatan lah istilahnya gitu. Oke, untuk keberangkatan, kemudian juga fasilitas untuk dari tim ya. Oke. Nah, buat Sana Bay TV yang pengen jadi sponsor mungkin bisa nanti hubungi dari Bisa. tim BTV ya, untuk anak muda zaman sekarang yang permainan Mobile Legends ini yang patut kita dukung juga. Orang tua juga ya pro kontra, kalau udah dikasih komunikasi dan kita saling ngerti pasti didukung. Nah, di segmen berikutnya kita bakal lebih lihat bagaimana sih permainan Mobile Legends ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngota. Baik, Sana Bay TV, Anda masih bersama saya Tuku Tua di Ngota, ngobrol prestasi. Nah, permainan Mobile Legends yang sudah kita ulas bersama tim yang sudah banyak mengikuti turnamen dan kemenangan dari tingkat pelajar ke provinsi dan juga yang diselenggarakan oleh dari tim Dialer, sebuah merek motor. Nah, sekarang ini mereka sedang bermain dan itu akan dijelasin sama Abang Atta. Nih, boleh dijelasin Bang Atta, gimana sih permainan Mobile Legends? Kita lihat temennya Bang Bagas sama dia asik banget ini. Baik, kalau Mobile Legends ini adalah game bergenre multiplayer online battle arena atau yang bisa dikenal dengan istilah MOBA, yang bermain secara online, bergu atau berkelompok dengan tujuan utama yaitu menghancurkan bersama musuh atau Kerom. bersama musuh. Oke, adalah tujuannya untuk melumpuhkan musuh. Melakukan markas. Iya. Nah, ini saya lihat dari jarak seperti ini banyak sosok-sosok yang terlihat di situ ya. Ada wanita dengan mahkota, ada pria dengan tongkat-tongkatnya. Itu boleh dijelaskan itu siapa sebenarnya? Public figure apa yang ada di situ? Banyak. Kalau yang pakai, kalau yang ini Kak, namanya itu Kimi. Kalau yang ini namanya Cloud. Oke. Kalau yang pakai panda ini namanya Asa. Jadi memang banyak karakter-karakter sama bentuk-bentuk yang beragam itu memang banyak lah istilahnya. Dari karakter-karakter itu sendiri itu dibeli atau gimana? Udah ada di situ? Poin. Kalau pas baru mulai main itu memang ada beberapa yang memang dikasih dari beberapa itu atau istilahnya ada hero basic, hero bawaan. Tapi untuk membeli hero yang lain itu memang dibutuhkan waktu lah istilahnya untuk bisa membeli hero yang lain. Nah, berapa lama sih biasanya kita untuk mendapatkan sosok itu sendiri itu dibeli apa gimana? Dibeli sih. Dibeli? Itu nggak pakai uang asli, memang dari Dari permainannya? Iya. Berdasarkan apa itu? Poin? Apa sudah melumpuhkan musuh atau gimana? itu biasanya dari hasil pertandingan kita sama dari event-eventnya memang biasanya kadang dikasih gold lah namanya. Kalau itu namanya gold untuk membeli hero. Nah, untuk itu sendiri itu satu sosok itu bisa dimiliki satu akun atau satu akun sendiri, apa bisa punya 5 atau 4 sosok itu sendiri nggak dari itunya?
Bisa dimiliki semua sih Kak, nggak terpaku satu aja. Oh bisa ganti-ganti ini kayak Power Ranger lah ya. Kita kalau mau pakai yang biru pakai yang biru, pakai yang kuning pakai yang kuning. Kalau dipakai bersamaan bisa juga. Nah, kalau sayangnya kalau dipakai bersamaan itu nggak bisa. Oh, tapi ganti. Iya. Pakai waktu nggak sih untuk ganti-ganti sosok yang untuk jadi media kita untuk melawan musuh di aplikasi itu? Kalau dalam fase pemilihan hero-nya itu memang diperlukan waktu. Tapi kalau udah masuk ke dalam permainan atau in-game, itu udah nggak bisa diganti lagi. Apa yang kita pilih, itu yang kita mainkan sama jalannya pertandingan. Oke, itu berapa lama kira-kira untuk bermain, untuk menentukan musuh, kemudian pengen ganti lagi sosoknya? Wajarnya ya kalau ada ini satu pertandingan itu makan waktu paling sering itu 15 menit. 15 menit? Ya. Itu satu level bukan untuk Satu jalan pertandingan, satu pertandingan full. satu pertandingan full? Iya. Biasanya untuk dari satu akun itu sendiri bisa berapa ini sih permainan-permainan yang dilalui satu hari, misalnya kayak tadi kan satu itu kan 15 menit. Apakah satu hari itu bisa sampai pakai level bukan sih untuk itu? Bisa masalahnya itu Kak, isinya itu berapa match, berapa pertandingan yang dimainkan dalam sehari gitu. Oke. Kalau Bang Ater sendiri berapa permainan? Kalau memang lagi pengen main sih semalam tuh bisa sampai 5 ke atas lah. Tapi kalau memang untuk sekedar lagi gabut nggak ada kerjaan itu mungkin 1 atau 2 udah cukup. Itu musuh dari aplikasi itu sendiri, permainan Mobile Legends-nya apa memang cari duel? Emang duel Kak, duel real life player juga, pemain asli juga ini. Waduh, berapa orang biasanya kalau musuh dalam itu bisa bermain? Ini 3 sistemnya apa 5 atau gimana? ini sistemnya ini 5 lawan 5 lawan 5. Berarti satu lawan satu gitu juga kita bagaimana? 5. Ya 5 lawan 5. Ya 5 lawan 5 maksud aku itu kayak pokoknya satu tim itu 2 tim jadinya kan? Iya. Jadi untuk melumpuhkan mereka harus saling kerjasama gitu. Oke, baik. Untuk itu sendiri permainannya 5 lawan 5 biasanya tempo untuk mendapatkan kemenangan itu berapa lama? Masa nggak satu hari? Enggak. Singkat sih. Singkat ya? Oke, kemudian untuk 5 lawan 5 atau juga itu maksimal? Ya, udah Maksimal 5 lawan 5. 5 lawan 5. Nah, kemudian untuk 5 lawan 5 itu sendiri itu beda-beda sendiri nggak sih untuk sosok-sosok yang dipakai? Apa pernah kita pakai sosok yang dia pakai? Oh, Gitu atau gimana? ini kalau untuk sekarang ini dia bermain mode klasik, jadi musuh dan tim kita bisa menggunakan hero yang sama. Tapi kalau di mode rank atau mode kompetitifnya, di setiap tim itu nggak bisa ada 2 hero yang sama. Oh, berarti harus beda-beda. Ya. Ini untuk tombol pengendali kita sendiri tuh gimana itu? Disebut apa? Ada senjata-senjata yang digunakan itu apa aja? Kalau senjatanya ini sendiri memang bawaan dari sosoknya atau dari hero-nya. Jadi setiap karakter itu punya serangan, senjata dan juga animasi berbeda dengan menyerang. Tapi memang kalau untuk bawaannya di sini memang ada tombol menyerang bawaan atau basic attack. Ini permainannya sulit gampang ya, sangat begitu kalau kita lihat kayak seru gitu ya, kayak main Power Ranger, nyerang musuh, lumpuh enggak, tapi ternyata harus benar-benar lumpuh total gitu ya. Kompak permainan timnya. Nah, untuk Bang Atar sendiri ada pesan khusus nggak sih untuk anak BTV, apalagi anak-anak muda yang saat ini ya, hobi main Mobile Legends, tapi ya ada pro kontra, apa pesan yang disampaikan? Kalau untuk sama-sama BTV yang untuk sekarang banyak hobi atau banyak menghabiskan waktu di Mobile Legends dan ingin terjun ke scene kompetitif Mobile Legends, kalau saran dari saya, temukanlah scene, kemudian untuk pro kontra dengan keluarga, utamakan keluarga dulu, dan juga jangan lupa jangan sampai tinggalkan pendidikan. Memang Mobile Legends adalah sebuah hobi, tapi kalau memang kalian mau fokuskan boleh, tapi tentu tidak boleh meninggalkan sekolah. Pendidikan tetap nomor 1. Oke, baik. Sampai di sini itulah pesan yang disampaikan Bang Atar, dan mudah-mudahan Bang Atar juga mengamalkan itu, tidak berbuat dengan bermain Mobile Legends, dan sampai itu juga yang di rumah sedang asik bermain Mobile Legends juga ingat pendidikan paling diutamakan dan komunikasi antara keluarga juga harus diutamakan juga. Karena begitu saya Tupu Tua dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Sana BTV. Dua ETV, sukses.